Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, perkenalkan nama kakak Umi Mahfudatin Maulidiah. Panggil saja Kak Umi. Nah, untuk absensi akan kakak kirim linknya di grup WA ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang biaya produksi. Biaya produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk terjadinya produksi barang. Dalam biaya produksi itu ada dua unsur, ada tiga unsur, ding. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost. Nah, biaya tetap ini sifatnya tidak berubah dalam ukuran tertentu. Biaya tetap akan muncul meskipun kita tidak melakukan aktivitas. Contohnya seperti biaya sewa gedung, premi asuransi, pembayaran pinjaman. Yang kedua ada biaya tidak tetap. Biaya atau namanya biaya variabel atau variable cost. Nah, jenis biaya yang sifatnya berubah-ubah. Biaya tidak tetap mengikuti banyaknya jumlah unit yang diproduksi ataupun banyaknya aktivitas yang dilakukan. Pada biaya, output per unit justru berjumlah tetap, sedangkan untuk biaya secara total, jumlahnya akan menyesuaikan dengan banyaknya jumlah unit yang diproduksi ataupun jumlah aktivitas yang dilakukan. Contohnya, jika perusahaan membuat sebuah lemari, maka kayu merupakan biaya tidak tetap karena berdasarkan jumlah kayu yang dibutuhkan dengan ukuran lemari yang akan diproduksi. Yang ketiga ada taksiran harga jual. Nah, taksiran harga jual produk dapat ditentukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama ada penentuan harga jual normal. Nah, ini ada dua unsur yang diperhitungkan, yaitu taksiran biaya penuh dan laba yang diharapkan. Untuk selanjutnya ada penentuan harga jual dalam kos tipe kontrak. Ini dilakukan dengan cara menghitung harga jual berdasarkan kontrak pembuatan produk. Selanjutnya ada penentuan harga jual pesanan khusus. Nah, pesanan khusus ini yaitu pesanan yang diterima perusahaan di luar pesanan reguler perusahaan. Pemesan biasanya memesan dalam jumlah besar sehingga harga yang diminta berada di bawah harga jual normal, yaitu biasanya disebut dengan diskon. Selanjutnya ada analisis kelayakan usaha. Untuk melakukan analisis kelayakan usaha dilakukan dengan salah satunya yaitu menghitung break even point atau yang biasa disebut dengan BEP. BEP ini merupakan suatu tingkat penjualan yang dapat menutup biaya tetap dan biaya variabel atau biaya-biaya yang bersifat tetap ataupun variabel. Dengan kata lain, BEP akan tercapai pada tingkat earning before interest and taxes sama dengan 0. Nah, manfaat menghitung BEP ini yaitu yang pertama ada perhitungan untuk merencanakan laba yang akan dihasilkan. Yang kedua, sebagai bentuk gambaran tingkat volume penjualan. Yang ketiga, yaitu melakukan evaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu komponen perhitungan titik impas atau break even point. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan dapat dikelompokkan dalam biaya variabel dan biaya tetap. Nah, biaya tetap ini yaitu biaya yang dikeluarkan bersifat tetap. Hal ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap. Biaya tetap ini contohnya seperti biaya listrik, air, penyusutan alat dan gedung, dan sebagainya. Sedangkan biaya variabel yaitu biaya yang secara total berubah-ubah secara proporsional dengan volume produksi atau penjualan. Nah, contohnya biaya variabel ini itu seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Nah, untuk menghitung BEP itu ada dua, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah.
Untuk menghitung BEP dalam unit, rumusnya yaitu FC atau yang biasa disebut dengan fixed cost dibagi P. P ini yaitu price per unit dikurangi VC. VC ini yaitu variable cost. Sedangkan untuk menghitung BEP dalam rupiah yaitu dengan cara FC kayak tadi, fixed cost dibagi 1 min FC yaitu variable cost per S. S ini yaitu sales volume. Nah, contoh soalnya kelihatan apa enggak ya? Contoh soal yaitu diketahui PT 3 Serangkai memiliki usaha di bidang furnitur dengan data sebagai berikut. Yang pertama yaitu kapasitas produksi yang mampu dipakai 200.000 unit mesin furnitur. Harga jual diperkirakan 7.000 per unit. Total biaya tetap produksi sebesar 150 juta dan total biaya variabel produksi sebesar 350 juta. Nah, perincian masing-masing biaya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Nah, biaya tetap ini meliputi overhead pabrik sebesar 75 juta, biaya distribusi sebesar 50 juta, biaya administrasi sebesar 25 juta. Nah, totalnya yaitu 150 juta. Sedangkan biaya variabel ini meliputi biaya bahan sebesar 80 juta, biaya tenaga kerja sebesar 95 juta, overhead pabrik sebesar 30 juta, biaya distribusi sebesar 85 juta, biaya administrasi sebesar 60 juta, total biaya variabel atau biasa disebut dengan variable cost sebesar 350 juta. Nah, berdasarkan data ini, hitunglah besarnya BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Nah, jawabannya kita akan cari total penjualan dulu. Total penjualan itu rumusnya kapasitas produksi dikali harga jual per unit. Nah, yang kapasitas produksi yaitu ada 200 unit dikali harga jual per unit yaitu 7.000. Jumlahnya yaitu 1.400.000 juta. Untuk biaya tetap yaitu sudah diketahui jumlahnya yaitu 150 juta dibagi 200 unit yaitu hasilnya 750 per unitnya. Untuk biaya variabel unit yaitu 350 juta dibagi 200 unit. Hasilnya yaitu 1.750 per unit. Untuk BEP dalam unit, rumusnya yaitu FC dibagi P min FC. Yaitu FC-nya yaitu 150 juta dibagi P. P-nya yaitu 7.000 per unit dikurangi FC-nya nilainya 1.750 per unit. Hasilnya yaitu ini 150 juta dibagi 5.250 per unit dan hasil akhir mencapai 28.571 unit. Jadi perusahaan harus melakukan penjualan sebanyak 28.571 unit agar terjadinya BEP. Nah, untuk mencari BEP dalam rupiah, rumusnya yaitu FC dibagi 1 min FC dibagi S. Untuk FC yaitu 150 juta dibagi 1 min VC yaitu 350 juta dibagi S-nya yaitu 1.400.000 juta. Untuk hasilnya yaitu 150 juta dibagi 1 min 0,25.
dengan hasilnya 150 juta dibagi 0,75 dan hasil akhirnya ada 200 juta. Jadi, perusahaan harus mendapatkan omset sebesar 200 juta agar terjadinya BEP. Nah, materi tadi semoga bermanfaat. Untuk tugasnya nanti saya kirim di grup WA untuk dikerjakan dan dikirim di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.